Hey yo, welcome to Gilang Ryzen. Dan sekarang kita mau menggacha lagi guys. Ini adalah percobaan ketiga dari Brokis Galaxy version S Ultraman. Kenapa gue ngegacha ini lagi? Karena kemarin kita dapat double guys. Jadi kita harus coba lagi biar dapat yang lain guys. Karena itu bener-bener bikin gue penasaran banget untuk figur-figur yang lainnya. Gue masih ngincer Omega guys. Apakah di pergacaan ini kita akan dapat Omega? Ini kayaknya ada bagian yang berat-berat guys. Gue curiganya ini si Gates lagi. Kalau Gates lagi udah gue tidak akan pernah menggacha satu lagi. ini benar-benar the last one. Kalau itu kita dapat Gate Magnificent lagi guys. Wah. Oke, kita bongkar dulu guys plastiknya. Ini jatuh. Kita bongkar, ini sudah terbongkar guys. Mantap banget line up-nya. Langsung aja kita gunakan cutter biar motongnya sempurna guys. Oke, 2 plastik guys. 2 plastik. Let's go, kita buka ininya. Plastik kecilnya. Mana? Oh ini. Mau langsung 1, 2, 3. Oh, kita dapat Ultraman Zero guys. Ini bener-bener gacor sebenarnya. Gue ini sudah cukup bikin gue bahagia dan gue bisa stop untuk gacha 01 karena ini adalah anak emas Suburaya guys. Luar biasa banget. Bagaimanakah bentuk dan modelnya? Let's go, langsung siap kita rakit guys. Ultraman Zero adalah salah satu pahlawan paling ikonik dalam semesta Ultraman, dikenal sebagai putra dari Ultraman 7. Ia memiliki kepribadian yang berani, percaya diri, dan sedikit pemberontak di awal kemunculannya. Namun, di balik sifat keras kepalanya, Zero memiliki hati yang kuat untuk melindungi keadilan dan menjaga perdamaian di berbagai galaksi. Penampilan Ultraman Zero sangat khas dengan desain yang modern dan agresif. Ia memiliki 2 buah Zero Slugger di kepalanya yang bisa dilepas dan digunakan sebagai senjata. Warna tubuhnya didominasi merah, biru, dan perak, memberikan kesan pahlawan yang cepat, kuat, dan penuh energi. Aura heroiknya semakin terasa dengan sorot mata tajam dan gaya bertarung yang lincah. Dalam pertarungan, Ultraman Zero dikenal sebagai petarung yang sangat tangguh dan serba bisa. Ia menguasai berbagai teknik, mulai dari serangan jarak dekat hingga energi seperti Wide Zero Shot. Kecepatan dan refleksnya membuatnya mampu menghadapi musuh-musuh kuat, bahkan dalam situasi yang sangat berbahaya. Ia juga sering menunjukkan kemampuan improvisasi yang luar biasa saat bertarung. Perjalanan Ultraman Zero dipenuhi dengan perkembangan karakter yang menarik. Dari seorang pemuda yang keras kepala, ia tumbuh menjadi pahlawan sejati yang memahami arti tanggung jawab dan pengorbanan. Ia juga menjalin banyak hubungan penting dengan Ultraman lain serta sekutu dari berbagai dunia, menjadikannya sosok pemimpin yang dihormati. Popularitas Ultraman Zero terus meningkat sejak debutnya, terutama karena perannya dalam berbagai film dan serial Ultraman modern. Ia sering menjadi pusat cerita dalam pertempuran besar melawan ancaman kosmik. Dengan kombinasi kekuatan, karisma, dan perkembangan karakter yang kuat, Ultraman Zero berhasil menjadi salah satu Ultraman favorit para penggemar di seluruh dunia. Tesya, ini dia guys, Ultraman Zero dari pergacaan ketiga kita dari Galaxy version 01 guys, versi S. Jadi ini bentukannya bagus banget, keren luar biasa, detailnya pun mantap liatin. Dari mulai atas ke bawah, semuanya didetailin dengan semua. Cuman sayang banget bagian matanya ini tuh dia dicat guys, bukan clear part. Jadi matanya tuh kalau kena cahaya nggak bakal bisa nyala. Jadi beda banget sama si Keyblade. Keyblade itu matanya tuh selalu clear. Jadi kalau kena cahaya lampu tuh menyala dia guys. Kalau ini enggak kayak catan gitu. Jadi matanya nggak menyala sempurna. Bagian bodinya bagus banget ya. Walaupun dia detailnya kecil-kecil kayak gini, tapi ada kayak water detailnya di dalam sini guys. Terus sampai ke belakang lagi, mantap. Di sini ada stiker juga nih water detail.
Di bagian tangan, kiri kanan mantap banget. Braceletnya juga bagus banget tuh, keren, detail banget. Dan dia nggak dicapai tapi bulat tuh, mantap. Bagian detail depannya tuh ada detailnya nih, depan, set sampai sini. Tapi belakangnya polosan. Jadi kalau lihat dari belakang tuh jadi kayak pakai celana lagi. Antara atas sama bawah tuh kayak nggak ngeblend gitu warnanya guys. Jadi harusnya itu dibikin separasi warna di sini nih. Harus di repaint lagi guys biar warnanya tuh nggak langsung putus kayak gini guys. Gue detailnya bagus banget, keren, dan ini layak untuk dikoleksi guys. Nah, series yang kita dapatkan standby ini gue repaint lagi guys. Awalnya polosan biasa, tapi karena gue rasa polosan biasa kurang menarik, jadi gue warnain lagi kayak gini guys. Dan ini adalah bagian part dada pengganti guys, buat ngeluarin kosennya guys, kayak gitu. Mantap. Ini ada 2 tanda kecil sebagai pengganti kalau dia ngelakuin kosen guys. Dan ini adalah kosennya guys. Mantap banget, nanti keluar dari sini. Cakep banget. Artikulasinya guys, dia lehernya tuh bisa goyang-goyang, depan belakang juga bisa dongak, bisa nunduk, mantap cuy. Tangannya mutar sempurna. Ada ball join di sini nih, bisa jadi kiri kanan tuh, mantap. Dan itu ada butterfly tuh, bisa ditarik tangannya segini kan. Tuh, keren cuy. Ini tangannya maksimal banget segini tuh, luar biasa. Perutnya bisa kiri kanan maksimal tuh. Wih deh, ke belakangnya pun bisa maksimal, depannya maksimal, nendang maksimal, double join segini aja nggak bisa sampai maksimal, ke belakangnya pun maksimal guys. Ini masih pakai ball join guys, tapi lumayan lah, dikit-dikit ya, dikit lah. Mungkin akan di upgrade nanti di yang berikutnya biar kakinya lebih goyang-goyang lagi. Mungkin akan ditambahin ankle di sini biar lebih caur lagi. Ini mantap banget, luar biasa. Sekarang kita coba untuk menggunakan si kosennya guys. Kalau bodi depannya ini harus cabut. Ini agak susah guys. Kita cabut dulu badannya ya. Ya, nariknya lebih gampang. Nah, ini bagian belakangnya tetap dipasang aja. Set. Terus dipasangnya gini guys. Set, dipasang seperti ini saja. Tek. Nah, ini tinggal ditempelin di dadanya. Beuh, keren banget. Dia nggak bisa ngelakuin cushion seperti ini guys. Beuh, ini kalian gimana nih, keren nggak? Beuh, ini harusnya diganti sama yang kecil. Cuma gue nggak suka dia kalau pakai yang kecil tuh jadi kayak botak gitu guys, kurang menarik. Jadi lebih mantap tuh. Wow, cakep menurut kalian. Berapa nih ratingnya pas untuk si pergacaan Ultraman Zero ini guys? Menurut gue sih ini udah cukup bagus. Nanti mungkin kita akan repaint dia biar warnanya lebih metalik dan lebih caur lagi guys. Oke, seperti itu aja guys review dari Ultraman Zero ini. Gue cukup senang dapat ini karena ini anak emas Suburaya yang sangat-sangat caur banget guys. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Mantap.